Selamat datang kembali di modul pembelajaran praktikum perancangan dan pengembangan produk. Saat ini kita sudah mencapai modul 3 yaitu target specification. Dimulai dari definisi, apa itu product specification? Atau dari spesifikasi dulu. Spesifikasi merupakan karakteristik teknis suatu produk yang bersifat kuantitatif. Maka dari itu, product specification adalah deskripsi tentang hal-hal atau karakteristik yang harus dipenuhi oleh produk untuk memenuhi kebutuhan customer. Penentuan product specification dibagi menjadi dua, yaitu target specification dan final specification. Target specification merupakan spesifikasi yang ditentukan oleh tim setelah teridentifikasinya customer needs tanpa mempertimbangkan batasan-batasan dari teknologi dan biaya produksi produk. Atau dapat dikatakan, target specification ini merupakan ekspektasi terbaik tim terhadap suatu produk. Final specification merupakan spesifikasi akhir produk yang telah dipertimbangkan batasan dari teknologi dan biaya produksinya, sehingga produk siap untuk diproduksi. Berikut adalah workflow atau alur kerja yang sudah kalian lakukan. Yang pertama, kalian telah melakukan market research. Setelah itu, kalian dari market research mendapatkan problem dan opportunity. Dari problem dan opportunity itu, kalian mengubahnya menjadi customer needs and wants. Nah, dari customer needs and want ini, kalian ubah menjadi need statement, sebuah statement. Nah, dari need statement ini, kalian akan memasukkan menjadi landasan dari target specification. Seperti itu. Di target specification ini, kita menggunakan tool yaitu HOQ atau House of Quality. HOQ ini merupakan framework yang bentuknya menyerupai rumah. Framework ini digunakan untuk menerjemahkan need statement menjadi spesifikasi atau karakteristik teknis yang bersifat kuantitatif. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari HOQ. Yang pertama ada customer needs, yaitu kebutuhan atau keinginan customer yang didapatkan pada proses identifying customer needs and want yang sudah kalian lakukan. Setelah itu yang kedua ada customer importance atau tingkat kepentingan relatif dari need statement. Yang ketiga yaitu ada relative weight dan weight chart. Ini adalah bentuk grafik atau persentase nilai dari customer importance. Yang keempat ada customer competitive assessment, yaitu penilaian terhadap customer needs yang didapatkan terhadap produk serupa yang berada di pasar atau yang sudah dijual di pasar untuk mengetahui posisi produk di future market atau di pasar nantinya. Contoh dari customer competitive assessment ini, nantinya kita bakal membandingkan nilai-nilai dari need statement yang sudah kalian peroleh terhadap produk yang kalian ingin buat. Seperti itu. Jadi nanti ada perbandingan nilai-nilai di antara produk kalian dengan produk kompetitor berdasarkan need statement yang telah kalian peroleh. Yang kelima ada matrix. Matrix ini merupakan karakteristik teknis yang mempresentasikan customer needs yang sudah kalian peroleh. Contohnya, misal kalian punya need statement atau customer needs botol minum yang ringan. Maka, matrix yang akan kalian peroleh adalah berat dari suatu produk. Yang keenam, ada direction of improvement, yaitu arah perbaikan yang akan dilakukan terhadap matrix berupa peningkatan atau pengurangan. Nah, di sini kalian bisa meningkatkan nilai dari matriks tersebut atau menurunkan nilai dari matriks tersebut. Contohnya adalah misal beratnya, karena ingin botol minum yang ringan, kita akan menurunkan berat dari botol minum tersebut. Yang ketujuh ada bagian atap. Bagian atap HOQ ini menunjukkan korelasi yang dimiliki antar matriks. Terdapat korelasi positif, korelasi negatif, atau tidak ada korelasi. Contoh dari korelasi positif, apabila kalian menaikkan nilai dari satu matriks, maka terdapat matriks yang nilainya juga ikut naik. Dan contoh dari korelasi negatif, yaitu apabila kalian menaikkan nilai dari suatu matriks, maka terdapat matriks yang nilainya menjadi turun. Lalu ada kosong atau tidak ada korelasi. Contohnya adalah
Apabila terdapat matriks yang nilainya ingin ditambahkan, maka penambahan nilai tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap matriks-matriks yang lain. Oke, yang kedelapan ada relationship. Relationship ini adalah bagian yang menunjukkan tingkat hubungan yang dimiliki antara customer needs dan matrix. Terdapat bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang menggambarkan suatu relationship dari matrix dan statement ini. Yang pertama ada bulat full, yaitu kuat bernilai 9. Ada bulat kosong, yaitu moderate bernilai 3. Ada segitiga kosong, yaitu lemah bernilai 1. Dan kosong tidak memiliki hubungan bernilai 0. Yang kesembilan ada product targets, yaitu technical requirement suatu produk yang didapatkan dari menerjemahkan matriks yang telah diperoleh. Di sini contohnya, karena kita mendapatkan matriks berat, oleh karena itu pada product targets kita bisa menuliskan berat dari botol minum ini kurang dari 500 gram, contohnya seperti itu. Lalu yang ke-10 ada technical importance settings, yaitu nilai kepentingan dari technical requirement product. Jadi technical importance settings ini memprioritaskan target-target yang sudah kalian tentukan. Setelah itu yang ke-11 ada relative weight and weight chart, yaitu persentase dari nilai technical importance setting yang dinyatakan dalam grafik. Yang ke-12 ada matrix competitive assessment. Nah, matrix competitive assessment ini merupakan evaluasi matriks yang dilakukan terhadap produk serupa yang dijual di pasar dengan memperhatikan produk targets untuk mengetahui kapabilitas dan performa produk kita nanti di future market. Setelah menentukan target specification, tim harus menentukan spesifikasi tersebut dapat direalisasikan dengan mempertimbangkan teknologi dan biaya produksi yang diperoleh sehingga mendapatkan final specification produk yang siap untuk diproduksi. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari HOQ, maka langkah selanjutnya adalah menentukan final specification. Nah, di sini aku cuma bahas sedikit doang, yaitu tahap-tahapan secara garis besarnya untuk mendapatkan final specification. Step pertama yaitu adalah membuat technical models. Technical models ini merupakan analytic tools untuk mengerucutkan atau mensimpelkan banyaknya value matrix-matrix yang saling berhubungan menjadi satu matrix dengan number of value yang lebih sedikit. Jadi dari matrix-matrix yang jumlahnya banyak ini kita simpelkan atau kita kerucutkan menjadi matrix yang lebih sedikit dari sebelumnya. Step kedua ada cost modeling, yaitu menentukan biaya komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menciptakan produk sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, menentukan biaya komponen ini dapat juga disebut dengan bill of materials. Jadi di sini kalian melist semua komponen-komponen yang diperlukan untuk memproduksi produk kalian. Setelah itu kalian list juga harga-harganya dari setiap komponen yang kalian butuhkan tersebut. Oke, jadi step yang ketiga adalah making trade-off atau timbal balik. Kita lihat ada grafik di sini. Grafik tersebut menggambarkan tingkat kualitas produk serta biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan produk dengan tingkat kualitas tersebut. Dan grafik tersebut dapat membandingkan produk kita dengan produk kompetitor yang telah terjual di pasar. Di sini aku ngambil contoh produk sepeda. Score on Monster ini merupakan sebuah quality test yang dijadikan sebuah skor. Nah, di sini digambarkan kalau semakin kecil skor on Monster, maka biaya dari sepeda ini akan semakin besar. Biaya produksi dari sepeda akan semakin besar. Nah, oleh karena itu di sini kita mendapatkan timbal balik atau penglihatan atau penggambaran dari kualitas produk dibandingkan dengan biaya produksinya. Step 4 ini yaitu flow down the specification, menentukan importance rating dan value dari matrix yang telah didapatkan di target specification serta final specification. Jadi di sini kita akan menjabarkan matrix-matrix tersebut dan memberikan prioritas pada matrix tersebut. Dan kita juga menjabarkan marginal value yang dibutuhkan oleh matrix tersebut serta ideal value-nya.
Jadi step 5 atau step terakhir yaitu ada result and process reflection. Yang pertama adalah apakah produk unggul di pasar. Produk unggul dapat dilihat dari seberapa besar customer needs yang terpenuhi oleh spesifikasi produk. Yang kedua ada berapa banyak hal-hal yang tidak perlu atau waste yang ada di dalam technical model dan cost model kalian. Waste ini dapat berupa material ataupun waktu dan masih banyak lainnya. Kalian dapat cari di internet. Setelah itu, apakah tim perlu untuk mengupgrade technical model untuk pengembangan produk selanjutnya? Jadi, refleksi dari produk kalian yang telah kalian buat sekarang, apakah technical model butuh di-upgrade untuk kelanjutan dari pengembangan produk yang selanjutnya kalian akan buat seperti itu. Oke, jadi nanti ada video kedua yaitu panduan pengisian HOQ. Dan terima kasih. Semangat ya praktikumnya.